Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, korang semua apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Semoga hubungan Indonesia dan Malaysia semakin erat, tentram, damai. Tentunya selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ternyata Upin dan Ipin Siamang Tunggal hari Kamis kemarin ditayangkan di MNC TV dan masuk top 10. Ini dia, Kris Siamang Tunggal MNC TV number 5. Lepas tuh hari Jumatnya Ipin dan Upin juga masuk top 10 lagi nomor 6. Nggak heran sih, Upin dan Ipin itu selalu masuk 10 besar, 15 besar, 20 besar. Padahal filmnya itu sering diulang-ulang. Budak-budak sini nih tuh suka sekali Upin dan Ipin, sahabat-sahabat. Kris Siamang Tunggal itu dulu saya pernah tengok ya 2 kali di wayang. Memang bagus, the best filmnya. Oke, next ada kabar terbaru pasal suspek YouTuber penghina bendera sang saka merah putih itu ternyata pasti dari korang semua, Bang, janganlah bahas itu aja, pasal itu, biarlah. Ini biar pengajaran, buat banyak pun tak apa ya. Biar orang di luar sana itu yang provokasi itu mikir, biar mereka tobat. Ternyata ya suspeknya itu ada 2 remaja dua-duanya. Yang satu umurnya 16 tahun, yang satunya itu 11 tahun. Yang 16 tahun itu di Indonesia, di Cianjur, Jawa Barat. Yang satunya itu, yang 11 tahun itu di Sabah, orang Indonesia, ikut bapaknya merantau ke Malaysia. Bapaknya itu kerja driver kalau tak silap. Tuh. Ya, 2 orang. Nah, mereka itu bersahabat di dunia maya. Tuh. Oke, ini videonya. Saya akan kasih tunjuk kepada korang semua. Ini pernyataan dari Polri. Sorry bila saya salah cakap ya. Orang Indonesia salah cakap. Yang betul kan orang Malaysia. Kan Sunan ini macam mana nih? Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. Jadi intinya bahwa antara NC yang di Sabah ya, kemudian dengan MDF yang ada di Cianjur ini adalah berteman. Dan dunia maya berteman. Dia sering komunikasi, ya, marah-marah sering. Kemudian karena MDF ini kemudian membuat di kanal YouTube itu Indonesia Raya Instrumental Parodi dan Lirik Video, ya, dengan menggunakan nama NC gitu ya. Jadi MDF ini membuat, kemudian juga menggunakan nama NJ, kemudian MJ itu yang di Sabah ya, Malaysia, MDF itu yang di Cianjur, sama-sama orang Indonesia. Yang dituduh NJ, akhirnya NJ marah ini, NJ itu marah sama MDF. Nah, salahnya NJ ini membuat lagi kanal YouTube, gitu, membuat kanal YouTube lagi dengan konten channel ASEAN, ya, channel ASEAN. Dia membuat channel ASEAN, kemudian isinya itu dia mengedit daripada isi yang sudah disebar oleh MDF itu ya. Dan dia hanya menambahi, kenapa diedit, dia menambahi ada gambar babi yang ditambahi sama NC ini ya itu. Jadi NC yang di Malaysia itu juga membuat ya, kemudian dua-duanya ini macam biadab juga membuat, sama-sama membuat ini ya. Untuk MDF ini yang ada di Cianjur umur 16 tahun ini juga akan kita bawa orang tuanya juga ikut dan menjelaskan bahwa sejak umur 8 tahun ya, umur 8 tahun MDF ini sudah diberikan orang tuanya handphone. Jadi sejak umur 8 tahun sudah dibagi handphone sama orang tuanya. Yang salah siapa? Orang tuanya. Terlalu leluasa bagi handphone. Harusnya jangan, harus dipantau. Walaupun dibagi itu dipantau. Apa yang ditonton, apa yang ditengok. Dulu ya, angkatan tahun 90-an macam saya ataupun tahun 80-an, mana ada tahu handphone? Tidak ya. Dulu umur 8 tahun kita asik di kebun, asik di sawah, cari belut, cari jangkrik, cari walang, bantu emak abah di sawah, ambil padi, menunai padi, di kebun, menanam jagung, ambil cili, bantu ayah dan emak. Masa umur 8 tahun ya, rumah saya ya, ke kebun itu jauh, jalan kaki, berkilo-kilo, tak pakai selipar. Dulu ya, alhamdulillahnya ya, saya jarang sakit. Begitupun abah saya, jarang sakit, padahal umurnya 60 tahun, hanya dia ada darah tinggi saja. Itu tidak ada stroke, tidak ada jantung, karena dulunya dia rajin jalan kaki berkilo-kilometer. Sekarang
Memang kita tidak bisa menghindari zaman modern macam ini memang, tapi istilahnya pergunakan media sosial itu dengan bijak dan baik sebaik-baiknya. Insya Allah media sosial itu kalau dipergunakan dengan positif yang menghantarkan kalian ke surga juga. Oke, langsung kita play lagi 1, 2, play. 8 tahun ini yang bersangkutan sudah belajar bagaimana dia menggunakan handphone, terus kemudian dia juga paham bagaimana dia itu mengelabui, ya. Bagaimana nanti seandainya nanti ada petugas, nanti saya upload ketahuan, dia sudah bisa. Ini, dia sejak mendalami di umur 8 tahun ini, sampai umur 11 tahun. Gila. Dan juga bagaimana membuat nama akun palsu, ya. Dia lakukan semuanya ini. Jadi dia belajar bagaimana biar dia itu tidak, kalau ada pelanggaran pidana, dia tidak terdeteksi, itu. Dia sudah belajar itu. Tapi ternyata juga terdeteksi juga ya, ternyata sudah kita lakukan penangkapan di sana. Ternyata dari umur 8 tahun sampai 11 tahun itu sudah belajar ingin berbuat kejahatan ya. Wow, luar biasa men. Tepuk sikit. Endingnya masuk lokap pelajaran supaya berpikir. Sepandai-pandainya engkau dari umur 8 tahun sampai 11 tahun belajar, tetap ada yang lebih pintar di bidang IT. Mereka belajar, akhirnya ketangkap kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak tidur, non-stop menjaga, memantau pergerakan manusia di dunia ini. Apapun itu yang berada di dunia ini. Kamu yang ingin ada niat berbuat jahat, provokasi segala macam, Allah pasti akan halangi. Kecuali berbuat kebaikan, insya Allah dibagi jalan. Nah, ini wajah pelakunya atau suspeknya ya. Nih, saya akan kasih tunjuk sedikit ya, sahabat-sahabat ya. Tapi kita doakan semoga dia dibagi hidayah selepas keluar dari lokap. Lepas itu dia buat hal-hal yang positif. Nah, ini dia. Masih muda sekali, masih remaja. Ya Allah. Kalau kamu cari duit di luar sana ya, tidak berulah, mesti kamu sudah banyak duitnya. Beli kereta, beli rumah, atau buat rumah ya. Kalau dipergunakan dengan baik lah, ini bertahun-tahun di lokap ya kan, akhirnya menyesal. Sekarang udah macam kerupuk kena air. Tadinya macam kerupuk yang keras, hangar. Sekarang macam kerupuk kena air, lembek. Nah, kita doakan sama-sama ya, semoga orang ini dan orang-orang di luar sana yang mulutnya masih kasar, provokasi, segala macam dibagi hidayah. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya respect sekali sama PDRM dengan cepat menangkap suspek. Hormat PDRM, polisi di Raja Malaysia. Terbaik, saya hargai karena membantu Polis Indonesia. Terima kasih. Dan bekerja sama kedua polis ini ya, kedua pihak ini terbaik, selalu macam itu. Berantas yang provokasi, yang berbuat ulah. Terbaik PDRM. Oke, kita akan tengok sekejap cuplikan penyampaian disampaikan oleh ketua polis. Oke, langsung kita play lagi 1, 3, play. Yang mengaibkan ya kehormatan sesebuah negara itu adalah respect sekali PDRM yang amat berat ya. InsyaAllah apabila tertangkap nanti kita akan adili ya, bahawa kita akan dakwa dia di mahkamah untuk menerima hukuman yang sekeras-keras. Kementerian Luar Negeri menyebut telah mendapatkan informasi soal pelaku pembuat parodi lagu Indonesia Raya yang merupakan seorang WNI. Juru bicara Kemenlu, Teguh Faizasyah mengatakan polisi di Raja Malaysia dan Polri telah melakukan kerjasama dalam penanganan kasus ini. Jadi PDRM tahu si suspek ini dari suspek nomor 1 yang di Sabah yang ikut bapaknya bekerja. Bapaknya itu kalau tak silap kerjanya itu driver ya. Dari situ dia telisiki ya, siasat nomornya dari mana, ketahuan. Lepas itu kan bersahabat ya si yang suspek yang di Malaysia dan di Indonesia itu. Nah, akhirnya terungkap. Terbaik PDRM, hormatku dari Indonesia. Semoga polis Indonesia dan Malaysia itu bekerja sama menuntas para provokasi dan lain-lainnya. Terbaik. Salam dari Indonesia PDRM. Saudaraku serumpun, satu Islam, satu kiblat. Terbaik. Saya sangat bahagia sekali kawan-kawan kalau polis Indonesia dan Malaysia bekerja sama, akur, akrab, saling membantu. Sedangkan rakyat jelatahnya yang tidak tahu diri malah begaduh. Yang petinggi-petingginya aja hormat loh. Bapak Jokowi hormat sama Agung.
Ini rakyat jelatanya yang bawah-bawahnya tidak hormat. Mana kalian nih? Aduh, motor itu bising kali, ya ampun. Polisi suara sini. Polusi suara ke sini. Harusnya ditiru ya keakraban polisi Indonesia dan Malaysia. Harusnya bekerja sama dalam bidang apapun, bola kek, musik kek, budaya kek, makanan kek, apapun, everything harusnya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat ya, kita doakan sama-sama ya, ingin berbuat jahat kepada negara kita ya. Kita doakan semoga tidak dibagi jalan sama Allah. Amin ya robbal alamin. Oke temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.